Tapi mangsa yang sama juga ada, yaitu bayi yang masih dalam kandungan atau yang baru saja dilahirkan. Hai bro and sis, kembali di channel Mr. Joe Official. Saat ini Mr. Joe akan membahas cerita mitos rakyat tentang siluman kepala terbang yang di setiap daerah punya sebutan masing-masing. Di sini saya ceritakan 3 daerah, dan kalau bro and sis ternyata ada kemiripan dengan makhluk siluman ini, tolong ceritakan di bawah, dan kalau cerita kalian seru, akan saya tayang sebagai kisah horor siluman selanjutnya. Bro and sis, jangan lupa ya untuk subscribe agar channel ini terus berkembang, dan kasih like-nya, dan tolong tekan bell-nya agar Anda menjadi orang yang pertama menerima video baru dari channel Mr. Joe Official. Ingat, tekan yang di pojok ya. Ada fenomena masyarakat di Indonesia tentang palasik, uyang, leak di masyarakat Indonesia secara umum, yaitu digambarkan dengan sosok kepala wanita terbang dengan rambut panjang dan masih ada menempel dalaman tubuh manusia seperti jantung, paru-paru, hati, dan usus yang terburai terbang tanpa badan, mencari mangsa, dan di beberapa daerah mangsa bisa beda-beda. Tapi mangsa yang sama juga ada, yaitu bayi yang masih dalam kandungan atau yang baru saja dilahirkan. Mr. Joe mulai bahas kuyang dari Kalimantan. Kuyang adalah salah satu fenomena tentang kepercayaan atau tahayul di dalam masyarakat Kalimantan. Kalau di Padang di Sumatera Barat dikenal dengan nama palasik, atau kalau di Bali dengan nama leak. Karena ada kemiripan bentuk makhluk ini, maka Mr. Joe akan jelaskan masing-masing. Pertama kuyang, kedua leak, dan terakhir adalah palasik. Mr. Joe mulai bahas kuyang dari Kalimantan. Kuyang dikenal masyarakat Kalimantan adalah siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita yang melahirkan. Kuyang diceritakan sebagai manusia wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan yang abadi. Pada siang hari, seorang kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa, tetapi biasanya ia mengenakan pakaian jubah. Pada malam hari, kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Orang yang melihat kuyang terbang biasanya melihat seperti burung yang besar. Sekarang kita bahas tentang leak. Leak menurut kepercayaan orang Bali, leak adalah manusia biasa yang mempraktikkan ilmu sihir atau ilmu jahatnya dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Dikatakan juga bahwa leak dapat mengubah diri menjadi babi atau bola api, sedangkan bentuk leak yang sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi yang tajam. Leak dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil untuk kemudian memiliki kisah darah bayinya yang masih di dalam kandungnya. Ada 3 leak yang terkenal, 2 di antaranya perempuan dan 1 laki-laki. Sekarang kita membahas tentang palasik. Palasik terkenal di Sumatera Barat. Palasik adalah orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Biasanya orang ini juga memiliki ilmu gaib tingkat tinggi. Menurut ceritanya, ilmu palasik dipercaya bersifat turun-temurun. Palasik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu palasik kuduang, palasik yang memangsa darah bayi dan balita dengan cara menghisapnya dari ubun-ubun. Walaupun menurut sumber lain cukup dengan memandang dengan mata batinnya, wujudnya adalah kepala yang mampu terbang sendiri, terlepas dari badannya untuk mencari mangsa dengan wajah yang hitam, telinga yang selebar daun nyiru dan tidak memiliki pingstung. Yang kedua adalah palasik bangkai. Palasik yang memakan bangkai baik janin maupun sudah dewasa dengan cara membongkar kuburannya.
Wujudnya adalah badan sebesar gajah yang berjalan-jalan tanpa kepala untuk mencari bangkai. Apabila orang tua adalah seorang palasik, maka anaknya pun akan menjadi palasik. Ilmu ini diwariskan kepada keturunannya hingga keturunan ke-7, tetapi tidak kepada keturunan ke-8. Penampakan palasik ini seperti kepala tanpa badan dan melayang-layang. Kuduang dalam bahasa Minang sendiri berarti guntuang atau terpotong. Ciri khas dari palasik adalah mereka tidak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Palasik sangat ditakuti oleh ibu-ibu di Minangkabau, terlebih yang memiliki balita, karena makanan palasik adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati dikubur, tergantung dari jenis palasik tersebut. Ada palasik yang memakan bayi dalam kandungan sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun atau ubun-ubunnya cekung sehingga mati dalam kandungan. Kemudian ada pula palasik yang memakan bayi yang masih rapuh sehingga bayi tersebut sering sakit-sakitan atau berakhir meninggal dunia. Ada juga yang memakan mayat bayi atau balita yang baru meninggal. Bayi atau balita yang sedang dimangsa palasik sebenarnya tak serta-merta meninggal. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, mereka akan mengalami sebuah penyakit yang dinamakan penyakit AIM. Ciri dari bayi atau balita yang ada di bawah kuasa palasik adalah suhu badan yang semakin tinggi. Suhu badan tinggi tersebut membuat bayi susah tidur dan menangis terus-menerus pada malam hari. Karena hal tersebut, mereka tak mau tidur lagi dan susah untuk ditenangkan. Ketika sudah parah, mereka akan lemas secara mendadak dan ubun-ubun atau ujung kepala terlihat cekung. Ujung-ujungnya mereka menjadi kurus, kering, dan bisa sampai meninggal dunia. Konon katanya jika palasik bertemu dengan anak balita yang sedang digendong oleh ibunya, maka mereka akan berusaha untuk menghiburnya. Hal ini dilakukan untuk menyerang balita tersebut dan mencari tumbal bayi dengan kepala melayang dan tubuhnya tetap berada di rumahnya. Menurut masyarakat di Minang, jika kamu melihat orang yang mencurigakan atau memiliki ciri-ciri seperti palasik, yaitu tidak mempunyai parit atau cekungan di atas hidung atau bibirnya, jangan dijauhi. Beranikan untuk mendekati orang tersebut dan berbisik padanya, "Ini cucumu" atau "Ini anakmu." Dengan bisikan tersebut, dipercaya mereka tak akan memakan bayi atau balita tersebut. Yang paling berbahaya dari ilmu palasik adalah ilmu ini bisa diturunkan sampai 7 turunan. Penurunan ilmu ini dari anak terus ke cucu dan seterusnya. Mitosnya, hal tersebut terjadi karena para penganut ilmu palasik ini terkucil dari masyarakat dan mereka terpaksa menikah di antara sesama palasik. Dan jika berhasil menikah dengan orang, biasanya konon anaknya tidak akan sekuat ayah atau ibunya karena sudah berdarah campuran. Apakah ilmu palasik atau kuyang leak ini nyata adanya? Sampai sekarang masih menjadi misteri bagi masyarakat tersebut. Namun mitos yang telah melegenda ini tetap menjadi momok yang menakutkan bagi ibu hamil dan ibu muda di daerah tersebut. Bro and sis, kira-kira adakah kemiripan makhluk siluman tersebut di daerahmu? Kalau ada, apa namanya dan apakah pernah punya pengalaman atau cerita-cerita seru dengan siluman tersebut? Tolong komentari di bawah ini. Oke bro and sis, semoga cerita di video ini menjadi hiburan horor bagi Anda. Bro and sis bisa membaginya ke rekan saudara dan keluarga bro and sis. Boleh share dan tekan tombol like-nya serta saya tunggu komentarnya atas video ini agar saya bisa ketahui berapa besar atensi Anda atas video ini. Anda juga bisa mengajukan permintaan atau cerita misteri atau kisah horor apalagi yang Anda inginkan. Oke bro and sis, terima kasih.